Partai serunan menjanjikan. Prediksi Manchester City versus Borussia Dortmund 6 November 2025. Pertandingan seru bakal tersaji di Etihad Stadium. Inilah alasan mengapa Manchester City wajib mendatangkan Jamal Musiala dari Bayern Munich. Bukan kelasnya, Sunderland gagal geser Manchester City. Yang ada Manchester City semakin di depan nantinya. Erling Haaland butuh 2 gol lagi untuk rebut rekor 100 gol Liga Inggris. Let's go! Blue Moon, you saw me standing alone. Yes, a goal! Buat kamu semua yang ngaku pendukung sejati Manchester City, wajib banget dong buat subscribe channel ini dulu. Terima kasih ya guys. Partai serunan menjanjikan. Prediksi Manchester City versus Borussia Dortmund 6 November 2025. Pertandingan seru bakal tersaji di Etihad Stadium. Manchester City akan menjamu Borussia Dortmund pada matchday keempat League Phase Liga Champions 2025/2026. Duel dua tim kuat ini dijadwalkan kick-off Kamis 6 November 2025 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dan bisa disaksikan lewat live streaming di video. City dan Dortmund sama-sama mengoleksi 7 poin dari 3 laga, namun Dortmund sedikit unggul berkat selisih gol yang lebih baik. Pasukan Pep Guardiola tampil stabil sejauh ini, menang 2 kali, dalam kurung 2-0 atas Napoli dan Villarreal, serta imbang 2-2 lawan Monaco. Meski lini depan belum terlalu tajam dengan hanya 6 gol dari 3 laga, The Citizens tetap menunjukkan soliditas permainan khas mereka. Di kompetisi domestik, City mulai menemukan kembali ritme terbaiknya. Kemenangan 3-1 atas Swansea dan Bournemouth setelah kekalahan dari Aston Villa membawa mereka ke posisi 2 Premier League. Erling Haaland kembali menunjukkan ketajamannya dengan 2 gol ke gawang Bournemouth, membuktikan bahwa mesin gol City siap panas lagi. Menurut kamu, siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Akankah City menjaga dominasi di kandang atau Dortmund kembali meledak dengan ketajaman lini depannya? Tulis prediksimu di kolom komentar. Inilah alasan mengapa Manchester City wajib mendatangkan Jamal Musiala dari Bayern Munich. Manchester City dikenal sebagai klub dengan filosofi menyerang, fleksibilitas taktik, dan keberanian dalam mengandalkan talenta muda. Di tengah ambisi mempertahankan dominasi di Premier League serta kejayaan di Eropa, satu nama mencuri perhatian, Jamal Musiala. Gelandang serang muda Bayern Munich ini tampil luar biasa dalam 2 musim terakhir, baik di level klub maupun timnas Jerman. Musiala menjadi motor kreativitas Bayern dengan torehan 12 gol dari 25 laga Bundesliga 2024/25 plus kontribusi assist yang membuat total keterlibatan golnya mencapai 0,7/90 menit. Dengan akurasi tembakan 62% dan rata-rata 2,5 percobaan per laga, efisiensinya di depan gawang begitu mengesankan. Di Liga Champions, ia juga tak kalah gemilang dengan 3 gol dan 3 assist dari 12 laga, membuktikan diri di level tertinggi. Dari sisi kreativitas, Musiala merupakan salah satu dribbler terbaik di Bundesliga, mencatat 6,03 dribble sukses per 90 menit, dalam kurung keberhasilan 53,7% dan masuk persentil 99 di liga. Menurut kamu, apakah Jamal Musiala memang sosok yang tepat untuk menjadi penerus De Bruyne di Manchester City? Atau City sebaiknya mencari talenta lain dengan gaya berbeda? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bukan kelasnya, Sunderland gagal geser Manchester City. Yang ada Manchester City semakin di depan nantinya. Sunderland gagal menggeser Manchester City dari posisi kedua klasemen Liga Inggris setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Everton. Hasil ini membuat The Black Cats kehilangan momentum untuk menekan papan atas dan harus puas mengantongi 1 poin saja. Pertandingan berlangsung di Stadium of Light Selasa dalam kurung 4 November
2025 dini hari waktu Indonesia Barat dalam lanjutan pekan ke-10 Premier League. Sunderland yang sedang dalam tren positif 3 kemenangan dari 4 laga terakhir diunggulkan untuk menang. Namun, Everton datang dengan semangat tinggi meski hanya sekali menang dalam 4 laga terakhir. Sejak menit awal, Sunderland tampil agresif dengan menciptakan 14 percobaan tembakan, 4 diantaranya tepat sasaran. Meski begitu, justru Everton yang lebih efisien. Pada menit ke-15, Iliman Ndiaye mencetak gol indah ke pojok gawang Robin Rolfs usai menerima umpan di kotak penalti. Gol sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi akhirnya disahkan. Tertinggal 0 hingga 1, Sunderland tak menyerah. Tekanan mereka akhirnya berbuah hasil di awal babak kedua. Granit Xhaka, sang kapten, menjadi penyelamat lewat sepakan keras dari luar kotak penalti setelah menerima umpan hasil sepak pojok Enzo Levy. Bola meluncur deras tanpa bisa dijangkau kiper Everton, menyamakan skor menjadi 1-1. Hingga peluit akhir dibunyikan, tak ada tambahan gol meski Sunderland terus menggempur pertahanan Everton. Hasil ini membuat Sunderland kini tertahan di posisi keempat klasemen dengan 18 poin. Kalah selisih gol dari Liverpool di posisi ketiga dan terpaut 1 poin dari Manchester City di posisi kedua. Sementara itu, Everton pulang dengan kepala tegak, berada di peringkat ke-14 dengan 12 poin hasil yang bisa menjadi modal berharga untuk keluar dari papan bawah. Menurut kamu, apakah Sunderland masih punya peluang untuk menembus posisi 2 besar dan menyalip Manchester City di pekan-pekan berikutnya? Atau hasil imbang ini jadi tanda mereka mulai kehilangan momentum? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Erling Haaland butuh 2 gol lagi untuk rebut rekor 100 gol Liga Inggris. Erling Haaland, sang mesin gol Manchester City, kembali mencetak sejarah baru di depan mata. Striker asal Norwegia itu kini hanya membutuhkan 2 gol lagi untuk memecahkan rekor sebagai pemain tercepat yang mencapai 100 gol di Liga Inggris, sebuah pencapaian luar biasa dalam era modern sepak bola. Musim 2025/2026 ini, Haaland tampil begitu tajam dengan 20 gol dari 17 pertandingan di semua ajang, termasuk 13 gol di Premier League. Sejak bergabung dengan Manchester City pada awal musim 2022/2023, ia telah mengoleksi 98 gol dalam 107 penampilan di liga tertinggi Inggris. Jika mencetak 2 gol lagi, Haaland akan menjadi pemain tercepat yang mencapai angka 100 gol hanya dalam 108 pertandingan. Rekor saat ini masih dipegang oleh legenda Alan Shearer yang butuh 124 laga untuk menembus angka 100 gol. Artinya, Haaland berpeluang besar untuk mengukir rekor baru dengan selisih 16 pertandingan lebih cepat, sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh para penyerang legendaris seperti Thierry Henry, Harry Kane, maupun Mohamed Salah. Menurut kamu, akankah Haaland berhasil mencatat rekor 100 gol saat melawan Liverpool di Etihad? Atau justru harus menunggu laga berikutnya di James Park? Tulis prediksimu di kolom komentar. Lupakan prioritas transfer tak terduga. Manchester United punya pemain Rp500 yang siap jadi bintang top. Posisi bek sayap kini menjadi kunci penting dalam sistem permainan Ruben Amorim di Manchester United. Sang pelatih bahkan sempat bercanda bahwa bahkan Paus pun tidak bisa membujuknya untuk meninggalkan formasi andalannya 3-4-3. Formasi ini menuntut para bek sayap memiliki stamina luar biasa, mampu naik turun dengan intensitas tinggi sepanjang laga. Musim panas lalu, United menghabiskan 215 juta untuk merekrut pemain yang cocok dengan filosofi Amorim. Meski gagal mendatangkan gelandang baru, manajemen sudah menargetkan posisi bek sayap sebagai prioritas utama musim depan. Namun, sepertinya setan merah tak perlu terburu-buru karena muncul satu nama muda yang mencuri perhatian Patrick Dorgu. Pemain berusia 21 tahun itu diboyong dari Lecce seharga 30 juta dalam kurung 500 miliar rupiah. Awalnya sempat kesulitan beradaptasi di ruang ganti yang kurang stabil, kini Dorgu perlahan membuktikan kualitasnya.
Sulit di awal, tapi saya merasa mampu mengatasinya, ujar Dorgu dengan penuh percaya diri. United yakin Dorgu punya bakat besar. Saya tahu banyak klub tertarik, tapi United paling cepat bertindak. Saya sangat senang mereka mempercayai saya, katanya. Bagaimana menurutmu? Apakah Dorgu sudah pantas jadi andalan utama di sisi kiri, atau United tetap butuh bek sayap baru musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Chelsea penguasa London tekuk Tottenham Hotspur 1-0. Derby London kali ini menjadi milik Chelsea. Bermain di Tottenham Hotspur Stadium Minggu (2/10) dini hari waktu Indonesia Barat, The Blues sukses menundukkan tuan rumah Tottenham Hotspur dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal. Kedua tim tampil agresif namun kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Chelsea perlahan mulai mendominasi lewat kombinasi Alejandro Garnacho dan Pedro Neto, meski tembakan Garnacho masih terlalu lemah dan mudah diamankan Guglielmo Vicario. Kesalahan fatal Spurs terjadi di menit ke-34. Moises Caicedo berhasil mencuri bola dari Michi van de Ven dan mengoper kepada Joao Pedro yang berdiri bebas di depan gawang. Tanpa kesalahan, Pedro menaklukkan Vicario dan membawa Chelsea unggul 1-0. Tottenham berusaha membalas dengan tekanan tinggi, tapi pertahanan solid Chelsea membuat mereka kesulitan menembus kotak penalti. Justru Chelsea yang hampir menambah gol lewat sundulan Joao Pedro dan tembakan jarak jauh Pedro Neto. Namun Vicario tampil gemilang di bawah mistar. Menurut kamu, apakah kemenangan ini jadi tanda kebangkitan Chelsea di bawah asuhan pelatih baru mereka? Atau justru Spurs mulai kehilangan konsistensi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Leandro Trossard bilang mentalitas kuat Arsenal lahir dari dekatnya dengan gelar. Menjelang matchday keempat Liga Champions musim ini melawan Slavia Praha, winger Arsenal, Leandro Trossard menyoroti kekuatan mental dan semangat kebersamaan luar biasa yang tumbuh di ruang ganti The Gunners. Ia menilai mentalitas itu lahir dari pengalaman tim yang berkali-kali nyaris menyentuh trofi dalam beberapa musim terakhir. Dalam 3 musim terakhir Premier League, Arsenal selalu finish di posisi runner-up, hanya kalah 15 kali secara total. Musim lalu, mereka bahkan menembus semifinal Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2008/09, bukti nyata kemajuan besar tim asuhan Mikel Arteta. Rasanya luar biasa berada di ruang ganti ini. Begitu satu laga usai, fokus kami langsung beralih ke pertandingan berikutnya, ujar Trossard. Kami hanya ingin terus maju dan menang di setiap pertandingan. Ia menambahkan, pengalaman nyaris juara membuat tim kini memiliki mentalitas juara sejati. Setiap musim memberi pelajaran berharga. Kami semakin kuat dan Anda bisa melihat dari bahasa tubuh setiap pemain semua ingin menang di setiap laga, meski itu tidak mudah, katanya. Menurut kamu, apakah mentalitas kuat seperti ini cukup untuk membawa Arsenal meraih gelar besar musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Diisukan bakal dipecat dari Liverpool, Steven Gerrard membela Arne Slot. Liverpool tengah menghadapi masa sulit setelah menelan 4 kekalahan dalam 5 laga terakhir yang membuat posisi Arne Slot dikabarkan goyah. Bahkan, muncul isu manajer asal Belanda itu bisa dipecat. Menanggapi kabar tersebut, Steven Gerrard angkat suara. Legenda Liverpool itu menilai hasil negatif yang dialami fan di DKK wajar, karena Liverpool sedang melakukan rotasi besar-besaran. Pekerjaan yang sudah dilakukan Slot setelah menggantikan Jurgen Klopp sangatlah baik dan dia pantas mendapatkan banyak pujian, ujar Gerrard kepada TNT Sports. Jadi, alasan beberapa pekan terakhir bikin frustrasi, orang-orang mendesak dia dipecat atau minta perubahan, itu benar-benar omong kosong. Gerrard menambahkan, perubahan besar dalam waktu singkat pasti menimbulkan masa transisi, apalagi ditambah sejumlah pemain yang cedera. Slot sudah mencoba menjelaskan situasi ini di media, tapi orang malah menuduhnya mengada-ada.
Padahal dia hanya menyampaikan fakta dan siap memperbaikinya. Malam ini adalah kesempatan pertama untuk itu, tegas Gerrard. Liverpool akan melanjutkan perjuangan mereka di Liga Champions melawan Real Madrid pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Menurut kamu, apakah slot layak tetap didukung Liverpool atau seharusnya ada perubahan manajemen? Tulis pendapatmu di kolom komentar.